Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sama yang berbahagia, Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Berbahagia pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di channel Sadu. Dan pada pagi hari ini saya akan mengambil tema 3 kebiasaan yang akan mendorong kita untuk terlahir kembali di alam manusia yang lebih berbahagia. Ibu, Bapak, Saudara, Sedama yang berbahagia, terlahir di alam manusia bukanlah suatu kebetulan atau secara tiba-tiba. Tapi kita bisa terlahir di alam manusia adalah suatu berkah yang sangat luar biasa. Dan berkah itu tentunya sudah lama sekali kita terus tumpuk-tumpuk kebaikan-kebaikan yang ada, sehingga kita akan menjadi lebih baik, dan lebih baik kembali. Nah, di sini ada 3 hal atau 3 kebiasaan yang akan mendukung kita untuk bisa terlahir sebagai manusia. Apakah 3 hal itu, Ibu, Bapak, Saudara, Sedama yang berbahagia? Yang pertama adalah kita harus menjalankan sila. Apa itu sila? Sila dalam agama Buddha yaitu adalah perilaku yang baik. Dan dalam agama Buddha, sila itu ada 5 yang sering sekali kita bacakan dalam setiap pembacaan parita atau dalam setiap kita kebaktian. Yang pertama yaitu Panatipata Wiramani, sikap padang sama diam. Apa itu? Kita melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, tentunya kita semuanya sudah tahu dan sudah paham bahwa kita melatih untuk tidak membunuh, dan kita sudah banyak yang melakukan itu. Akan tetapi bukan hanya sekedar untuk tidak melakukan pembunuhan, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua yang berbahagia. Selain kita tidak membunuh, kita harus mengembangkan cinta kasih. Bagaimana kita bisa merawat orang-orang yang sakit, kita bisa memberikan makanan pada orang-orang yang kelaparan, membantu memberikan makanan supaya mereka sehat, membantu pengobatan supaya mereka cepat sembuh dan sehat kembali. Dan itu adalah cara kita. Selain tidak membunuh, kita juga harus mengembangkan cinta kasih itu sendiri. Yang kedua, kita melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Saya yakin Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sedama sudah bisa menjalankan itu, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Apapun itu yang tidak diberikan, kita tidak akan mengambil. Lagi-lagi, tidak hanya sekedar tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tapi kita bisa lebih luas lagi memberikan perhatian. Kita bisa berdana, bisa memberi kepada siapapun. Dan biasanya kalau kita mendengar kata dana, yang terpikir di dalam pikiran kita itu adalah materi atau uang. Padahal di dalam berdana kita tidak hanya melulu dengan materi atau barang. Kita bisa berdana nasihat, bisa berdana tenaga, bisa berdana pemikiran yang bisa membuat yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham. Hal-hal seperti itu yang kadang kita kurang paham. Jadi kalau kita tidak mengambil barang yang tidak diberikan, kita bisa berdana dalam bentuk apapun. Bukan hanya sekedar berdana materi atau uang. Yang ketiga, melatih diri menghindari perbuatan asusila. Nah, di sini kita sebagai umat Buddha harus benar-benar bisa memahami ini untuk tidak melanggar asusila, terutama yang berumah tangga.
kita harus benar-benar bisa menjaga pasangan kita. Kita harus benar-benar bisa menjaga keutuhan rumah tangga kita. Kita harus benar-benar bisa menjadi contoh untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Dan untuk bagi remaja, kita harus benar-benar bisa menjaga kehormatan kita. Harus bisa benar-benar menjaga kehormatan keluarga kita, orang tua kita. Harus bisa benar-benar menjaga komunitas kita, supaya tidak tercemari oleh perilaku kita yang tanpa kita sadari, atau emang menjadi yang dari tidak kita sadari akan menjadi kebiasaan hal-hal buruk itu. Kita harus benar-benar bisa menjaga diri dari sila ketiga ini. Yang keempat, melatih diri menghindari berbicara yang bohong. Sebenarnya bukan hanya berbicara bohong di sini, tapi kita juga harus berbicara yang lemah lembut, jujur, sungguh jujur, berbicara apa adanya, tanpa harus membohongi diri, apalagi membohongi orang lain. Kenapa? Sekali kita berbohong, kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan yang sudah ada. Nah, hal itu yang akan membuat kita semakin menderita, kita semakin tersiksa oleh kebohongan-kebohongan yang kita perbuat. Jadi kita harus sungguh jujur, walaupun kejujuran itu sangat menyakitkan, tapi kita harus berbicara apa adanya, supaya kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, kenyamanan dimanapun berada. Yang kelima, melatih diri menghindari makan makanan atau minum-minuman yang membuat lemahnya kesadaran. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, saat ini saya yakin ibu, bapak, dan saudara-saudara mengerti apa sih yang membuat makanan dan minuman membuat kita menjadi mabuk, membuat kita menjadi lupa diri. Dan saya percaya ibu, bapak, dan saudara itu sudah menghindari itu. Akan tetapi ada satu hal, ada satu alat yang benar-benar membuat kita ini mabuk dan lupa diri. Apa itu? Yaitu HP, alat komunikasi kita. Apabila kita tidak bisa menyikapi dengan baik dan benar, HP itu akan membuat kita lupa diri. Contohnya, saat kita akan melakukan aktivitas kewihara, kita lagi melihat TikTok, kita lagi melihat cerpen, YouTube di HP, kita bisa lupa waktu, lupa tempat, lupa situasi, lupa keadaan, sehingga ada jadwal untuk ke wihara jadi lupa. Nah, karena tidak bisa menyikapi dengan baik, itu yang akan membuat kita mabuk, lupa diri. Makanya kita harus benar-benar bisa menyikapi pada saat, jam, dan waktu yang bagaimana kita menggunakan HP itu dengan baik, dengan bijak, dan dengan tepat, sehingga kita bisa mengontrol diri kita bisa beraktivitas dengan baik tanpa ada gangguan. Nah, itu adalah kebiasaan yang pertama. Kenapa sih kebiasaan itu harus kita lakukan? Kebiasaan yang pertama itu harus kita lakukan dengan kita membuat kebiasaan-kebiasaan ini terus-menerus, maka kita akan terjaga, kita akan terhindar dari hal-hal buruk yang akhirnya akan meracuni hati dan pikiran kita, akan membuat kita menderita terus-menerus. Dengan kita bisa menjaga aktivitas itu terus kita bisa jalankan, maka kita akan memiliki pribadi yang baik, pribadi yang bijak, dan pribadi yang terkendali. Untuk kebiasaan yang kedua, yaitu berdana. Lagi-lagi berdana. Tadi sudah disampaikan kalau berdana itu, mendengar kata dana itu adalah
uang, materi. Makanya perlu kita pahami di sini. Kita harus benar-benar paham apa sih itu dana. Dana itu akan memberi sesuatu, dan sesuatu itu bukan hanya materi. Dan dengan berdana pula kita melatih untuk menghindari kemelekatan batin, menghindari kemelekatan diri. Jadi kita bisa melepas, kita bisa memberi dengan senang hati. Dan pemberian itu bukan hanya sekedar materi, harta benda, tapi kita bisa memberikan nasihat, bisa memberikan tenaga kita, bisa memberikan pemikiran kita untuk menyelesaikan masalah, untuk memberikan solusi kepada orang yang membutuhkan bantuan seperti itu. Jadi kebiasaan yang kedua inilah yang perlu kita latih terus menerus secara berkesinambungan, supaya menjadi kebiasaan yang baik juga di dalam diri kita, sehingga kita tidak akan merasa amat sangat menderita bila kehilangan sesuatu, bila kita kekurangan sesuatu. Kita akan bisa seimbang, kita akan bisa tertata, kita akan bisa terbiasa dan tidak menjadi sangat menderita apabila kehilangan sesuatu. Dan kebiasaan yang ketiga adalah bermeditasi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, meditasi seringkali kita bayangkan kebiasaan yang hanya sekedar duduk diam mengamati keluar masuknya napas. Itu bagi orang yang tidak paham yang bagaimana meditasi. Jadi mengatakan, saya sudah biasa meditasi, setiap kebaktian saya pasti habis baca parita saya meditasi. Tapi tidak tahu meditasi yang benar dan yang baik itu seperti apa. Dan meditasi tidak hanya dilakukan dengan duduk diam, tapi meditasi di sini adalah meditasi kebiasaan yang harus sering kita lakukan, baik saat berjalan, baik saat makan, saat beraktivitas apapun itu. Kita sadari saat ini di sini dan mengerjakan apa yang kita kerjakan. Dengan begitu kita akan mencapai segala sesuatu itu dengan sukses. Contohnya saja, saat kita mau belanja, saat kita mau ke warung, tapi pikiran kita habis dari warung, nanti mau habis masak, nanti mau kemana. Dalam berpikir kita berjalan tanpa konsentrasi, warung bisa kita lewati. Jadi kelewatan jauh baru ingat, oh iya tadi mau ke warung. Akhirnya balik lagi, waktu kita sia-sia, tenaga kita sia-sia. Makanya teruslah berkonsentrasi penuh, berkesadaran penuh dalam melakukan aktivitas. Itu adalah bentuk-bentuk daripada meditasi. Bukan hanya, wah kalau meditasi duduk, diam, saya nggak ada waktu, pagi harus segera masak, harus mempersiapkan ini itu, sore saya kan habis masak sore capek begini-begini. Tidak. Jadi meditasi itu harus kita pahami, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus sadar penuh, kita harus konsentrasi penuh untuk mencapai kesuksesan. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia, itu tadi kebiasaan, tiga kebiasaan itu yang harus kita lakukan, yang harus terus kita latih. Supaya apa? Supaya kita nanti akan terlahir kembali sebagai manusia yang punya kebijaksanaan tinggi, karena kita selalu berkonsentrasi, mempunyai kebijaksanaan yang mengerti baik dan buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dikerjakan segera dan mana yang bisa dituntaskan nanti, sehingga kita bisa terlahir sebagai manusia-manusia yang terpilih, manusia-manusia yang terus berjalan dalam dharma dan akan dapat mencapai cita-cita luhur kita sebagai umat Buddha,
Kalau kita selalu melakukan kebajikan, terus dipupuk, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, belajar dhamma, praktek sila, dan selalu berkumpul dengan para bijaksana, maka akan tercapai cita-cita hidup kita untuk mencapai nibbana. Demikian sedikit uraian yang pembelajaran yang kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa kita pahami, bisa kita mengerti, dan pada akhirnya bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.